ada selubung tak dapat di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau. Selamat malam saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan beribadah online di malam hari ini. Kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Mari masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih Tuhan adakan hari ini. Kiranya Tuhan Kau sertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita tinggikan nama Yesus, kita naikkan pujian. Apapun masalahmu, jangan pernah menyerah. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan ku tinggikan, namanya besar ku tinggikan, namanya Yesus ku tinggikan, namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan, namanya Yesus ku tinggikan, namanya besar ku tinggikan, namanya Yesus ku tinggikan, namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. Ku tinggikan, namanya Yesus ku tinggikan, namanya besar ku tinggikan, namanya Yesus ku tinggikan, namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Ku tinggikan, namanya Yesus ku tinggikan, namanya besar ku tinggikan, namanya Yesus ku tinggikan, namanya besar. Dalam hatiku, dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku Tuhan, dalam hatiku, dalam hidupku Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Dalam saat kita merasa tidak aman, pada saat kita tidak tahu masa depan kita akan seperti apa, tapi selalu ingat, Tuhan Yesus bagaikan gembala yang baik akan menjaga setiap kita, seperti seorang gembala yang menjaga kawanan dombanya.
Demikianlah Tuhan Yesus selalu menuntun kita. Dalam Mazmur 23, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Ia akan menjaga dan menuntun kita ke jalan yang benar. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesehatan oleh-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau bersehati Tuhan, membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami membawa Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka bisa menangani COVID ini Tuhan, dengan cara tepat dan cepat ya Bapa, sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jajaran Tuhan, pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati ya Bapa, agar virus ini Tuhan, pandemi di Indonesia ini cepat berlalu ya Bapa, dengan kesatuan hati ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami membawa Tuhan, orang-orang yang terkena virus corona Tuhan, baik mereka yang di rumah maupun yang di rumah sakit Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan mereka damai sejahtera-Mu, berikan mereka sukacita-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah penyembuh Tuhan, Engkau kekuatan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga membawa Tuhan para dokter, tim medis Tuhan yang menangani Tuhan virus pandemi ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna Tuhan untuk para dokter, tim medis beserta jajarannya ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga tim medis Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kecukupan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ekonomi Tuhan Yesus. Pulihkan ekonomi negeri kami Tuhan. Pulihkan ekonomi dunia Bapa. Krisis ekonomi pandemi ini Tuhan, agar berjalan Tuhan dengan baik Tuhan, dengan normal kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersehati Tuhan, membawa Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan, Bapak Samuel Si dan Ibu Wiwi Tuhan Yesus, beserta keluarga Tuhan, anak cucu mantu Tuhan, beserta oma ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kesehatan Tuhan, berikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, agar setiap firman yang mereka sampaikan Tuhan, menjadi pesan-Mu untuk setiap kami umat-Mu Tuhan, di Pala maupun di Kelapa Gading ya Bapak. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk teman-teman yang mengalami kelemahan tubuh saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau jamah Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Di saat pandemi ini Tuhan, di saat-saat seperti ini Tuhan, biarlah kami para wanita-wanita-Mu Tuhan menjadi tiang doa Tuhan di dalam setiap keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang kuat Tuhan, menjadi wanita-wanita yang tangguh Tuhan, wanita-wanita yang tidak menyerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi penolong untuk setiap suami-suami kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur Tuhan untuk saudara Jerry Tuhan, yang keadaannya Tuhan semakin baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah penyembuh Tuhan, sempurnakan kesembuhannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan pandemi ini cepat berlalu Tuhan Yesus. Tolong pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan keadaan dunia ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertobatan massal Tuhan. Mungkin ini waktunya Tuhan, biarlah Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka mau percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, mereka Tuhan yang jauh dari Engkau, Engkau berbalik Tuhan, berbalik ke jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Tuhan, Yesus Juru Selamat setiap manusia. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan,
Kalau sampai saat ini penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sangat nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya hari-hari ke depan pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah kepada kami, khususnya kepada para wanita, agar kami memahami kehendak-Mu dan kami melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Shalom wanita-wanita yang hebat. Dan shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Doa dan harapan saya semua kita ibu-ibu dan kita semua anak-anak Tuhan terus dalam pemeliharaannya, dalam perlindungannya, karena Dia mengasihi kita. Hari ini tema firman yang kita akan bahas adalah bertahan, bersabar dalam masa yang sukar. Kita akan buka dan baca di dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kalau saudara yang rajin mengikuti Abra pasti tahu kisahnya dan pasti sudah baca semuanya. Saya harapkan saudara bisa baca juga di rumah satu pasal ini, sehingga saudara tahu kisah semuanya. Dan hari ini saya akan bacakan cuma beberapa ayat saja, karena nanti kelamaan waktunya habis untuk baca saja ya. Saya akan baca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Nabi Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari tempat itu. Kita baca ayat sampai ayat 6 dulu. Kita melihat di sini saudara, Nabi Elia adalah termasuk nabi-nabi besar. Dan dia diperintahkan Tuhan untuk pergi diam di tepi sungai Kerit. Kenapa? Karena Allah akan menghukum negeri itu dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun lebih. Pasti akan ada kelaparan yang besar. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan pemeliharaan yang luar biasa untuk Elia. Dan Elia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Selanjutnya, kalau saudara baca, setelah sungai Kerit itu kering karena tidak ada hujan, jangankan 3 tahun gak hujan, 1 bulan atau 2 bulan gak hujan, air sungai pasti surut. Dan ini lama gak hujan, air sungai kering. Tetapi Tuhan juga menyediakan pemeliharaan yang luar biasa. Tuhan berkata kepada Elia, karena air sungai sudah kering, sekarang pergi ke kota Sarfat. Di sana Tuhan sudah sediakan seorang janda untuk memberikan tumpangan dan menghidupi Elia. Mungkin kita berpikir sebelum kita baca semuanya, wah pasti Tuhan sediakan janda kaya di sana, begitu ya saudara. Ternyata enggak, jandanya juga janda miskin, janda yang gak punya apa-apa. Bahkan Sarfat pun terimbas dengan kelaparan, dengan kekeringan akibat tidak adanya turun hujan. Tetapi saudara lihat, kalau saudara baca seterusnya, luar biasa mujizat yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan.
Saudara, kalau saudara kita baca terus sampai habis, kita melihat ada 3 mujizat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di luar akal pikiran manusia. Tuhan kerjakan sesuatu yang tidak pernah bisa diduga oleh siapapun juga. Yang pertama, Elia bisa dikasih makan oleh burung gagak pagi dan petang, roti dan daging. Kalau saudara tahu burung gagak itu burung yang serakah. Apa dia makan untuk dirinya sendiri. Apalagi daging, karena hobinya makan daging. Tapi hal yang luar biasa Tuhan nyatakan di sini. Pagi-pagi Tuhan siapkan makanan untuk Elia. Sarapan, itu burger. Dulu belum ada Burger King. Belum ada McDonald. Belum ada KFC. Pertama kali yang membuat burger adalah Tuhan sendiri. Untuk memelihara Elia lewat burung gagak. Setiap pagi burung gagak taat loh saudara. Pagi-pagi dia hantar itu roti dan daging. Elia makan. Petang juga begitu. Sampai sangat terpelihara sekali sampai sungai Kerit itu kering. Jadi selama sungai itu enggak kering, Elia makan dari burung gagak. Minum dari sungai itu. Dan waktu sungai itu kering, burung gagak enggak datang lagi. Tuhan perintahkan dia ke Sarfat. Di sana dia ketemu dengan janda yang juga miskin dan gak punya apa-apa. Dan saat itu janda sedang cari kayu untuk dibuat kayu bakar. Dia mau buat roti dan habis itu dia makan dengan anaknya lalu mati. Karena dia punya tepung cuma segitu aja untuk makan hari itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Elia dan Elia berkata aku minta air, dia kasih air. Lalu Elia bilang aku minta roti, dia bilang gak punya roti. Elia katakan betul, coba kamu buat dulu buat saya, lalu kamu buat dengan anak-anak untuk kamu dan anakmu. Janda itu bilang aku sebetulnya juga punya cuma sedikit, untuk hari ini aku makan dengan anakku dan setelah itu gak ada apa-apa lagi. Tapi saudara, baca Alkitab. Allah nyatakan kuasa yang luar biasa. Ketika Elia makan dari roti yang dibuat oleh janda itu pun buat untuk anak dan dia. Esokannya buat ada lagi, keesokannya buat ada lagi. Tepungnya gak habis-habis, minyaknya juga gak habis-habis untuk membuat roti, untuk makan dari hari ke hari. Sampai Allah turunkan hujan. Luar biasa. Dan saudara lihat yang ketiga, Allah juga nyatakan kuasa mujizatnya yang luar biasa. Dalam satu peristiwa Elia ini, dalam kitab Raja-Raja 17 ini. Anak janda ini meninggal. Lalu Allah minta belas kasihan Tuhan. Elia minta belas kasihan Tuhan. Dan anak itu kembali dihidupkan. Saudara, kalau kita melihat Elia adalah orang yang sabar, bertahan dalam kesulitan yang dihadapi pada waktu itu. Janda ini pun juga ketika dia ketemu Elia, dia ikut. Dia bertahan karena dia tahu Tuhan tidak akan pernah biarkan dia mati kelaparan. Karena memang situasinya pada waktu itu tidak ada turun hujan. Saudara, Elia sebetulnya juga bete tinggal di sungai Kerit, di tepi sungai Kerit itu. Tapi Elia tetap lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan karena dia tahu apa yang diperintahkan Tuhan tidak pernah untuk keburukan dia. Rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya tidak pernah untuk keburukannya. Dia sangat percaya itu. Dia tahu apa yang Tuhan suruhkan dia lakukan selalu untuk kebaikan dia. Jadi walaupun dia bete di tepi sungai Kerit, ya udahlah, nggak apa-apa. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang terbaik bagi dia. Dan ternyata betul dia terpelihara di tengah kelaparan yang Tuhan izinkan karena 3,5 tahun Tuhan tidak turunkan hujan pada waktu itu. Jadi orang yang bertahan, orang yang mau bersabar
dalam setiap kesulitan dan kesukaran yang dihadapinya karena situasi pada waktu itu membuat dia sulit, Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan lakukan bagian Tuhan. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga mulai bete ya. Udah lama juga ya kita di rumah aja. Ya kalau gak terlalu perlu penting gak usah keluar. Itu yang baik. Itu yang terbaik. Jangan ngedumel, jangan ngomel. Gimana sih ini pemerintah kita? Saudara perhatikan. Apa yang diperintahkan, diinstruksikan oleh pemerintah kita. Semata-mata untuk kebaikan rakyatnya. Betul gak saudara? Karena pemerintah kita juga adalah wakil Allah. Allah berikan hikmat kepada pemerintah kita. Dan untuk menghentikan penularan COVID itu. Ya kita harus di rumah saja. Ya mungkin sekarang ada kelonggaran untuk ya bisa sekarang ini walaupun dengan harus jaga jarak. Tapi ibu-ibu ini kasih Tuhan lebih baik kalau nggak terlalu perlu udah di rumah aja. Lebih baik begitu. Kecuali memang kita harus kerja ke kantor. Ya kita tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Kemudian sering-sering cuci tangan, ikuti protokol kesehatan. Selama kita ikuti, percayalah perlindungan Allah menyertai kita. Allah tidak akan tinggal diam. Tetapi kalau kita melanggar semaunya kita menganggap Tuhan kan pemujizat, Tuhan kan melindungi. Tidak saudara, kita tidak mau melawan pemerintah. Kita tidak mau melawan Tuhan. Karena Tuhan pun mau kita tunduk kepada pemerintah kita. Untuk jaga jarak, rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi kita akan menikmati buah ketaatan kita. Elia, janda di Sarfat, dia bersabar, dia bertahan. Dan dia mengikuti apa yang diinstruksikan Tuhan kepadanya. Dan akhirnya dia mengalami perkara yang luar biasa. Ya. Saya berharap ibu-ibu kita semua seperti itu. Memang banyak hal yang kita rencanakan gagal. Banyak hal yang kita sudah rancangkan tidak menjadi kenyataan. Malah sebaliknya kesulitan yang kita alami. Malah kebalikannya banyak hal yang menyakitkan hati kita. Kita kehilangan banyak karena situasi seperti ini. Ya, namun percayalah saudara, di balik semua itu ada Tuhan yang selalu memperhatikan dan memperdulikan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Pemazmur berkata begini, pada saat aku dalam kesesakan, Tuhan memperhatikanku. Bahkan tangannya menyelamatkan aku. Bagaimana supaya kita bisa bertahan dan bersabar dalam situasi yang sulit. Dalam kesukaran hidup. Yang pertama, kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan Bapa yang sangat mengasihi dan memahami kita. Maka kita tidak akan mengeluh. Tetapi kita bisa bersyukur dalam setiap situasi yang kita hadapi. Karena kita tahu Dia Bapa yang baik. Pemazmur berkata, dari mana datangnya pertolonganku. Dan aku tahu datangnya pertolonganku adalah dari Tuhan. Dia yang selalu menjagaku. Dia tidak pernah terlelap. Dia memperhatikan hidupku. Itulah Tuhan. Dan orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah pertolongannya, dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Walaupun saat yang dialami saat ini adalah saat yang menyakitkan bagi hidupnya. Kerugian, sakit penyakit mungkin. Tapi kalau dia tahu pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan, maka dia tetap bisa bersabar. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau Maha Tahu. Engkau yang sangat memahami keadaanku. Dan aku tahu apa yang Engkau izinkan terjadi. Semua punya tujuan yang baik untukku. Saudara, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, tujuannya adalah kebaikan buat kita. Dia mendidik kita. Dia menjadikan kita lebih dewasa. Dia menjadikan kita lebih bijak. Dia menjadikan kita lebih bisa bersabar.
Sehingga dengan pengalaman-pengalaman seperti ini dan kelak kita mengalami sesuatu yang mungkin lebih sukar lagi dalam hidup ini, kita bisa menjadi orang yang lebih bijak dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang pertama, kita bisa bertahan, bisa bersabar dalam setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami Tuhan adalah pertolongan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memahami keadaan kita dan Dia tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Saudara, saya ingat satu ilustrasi di Bangkok. Itu biasa kalau saudara pergi ke sana akan dibawa ke satu pertunjukan. Sirkus gajah. Nanti gajah-gajah dari gajah terkecil sampai yang terbesar itu akan keluar dengan atraksinya, kemampuan mereka sendiri-sendiri. Selesai atraksi, pemimpin dari pertunjukan itu berkata, siapa yang berani dilewati oleh gajah-gajah ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan dia tiduran di jalan yang akan dilalui oleh gajah-gajah ini. Kalau berani maka akan dapat hadiah. Waktu itu hadiahnya TV 55 in. Wah, semua orang seneng dong. Mau lah. Cuma dilangkahi oleh gajah aja. Penonton bersorak. Tapi ketika mereka dengar bahwa dilangkahi gajah dari gajah terkecil sampai yang terbesar, gak ada semua yang mau. Semua terdiam. Tapi tiba-tiba dari bangku penonton itu ada seorang anak kecil loncat. Dan dia berkata, saya berani. Wah, semua penonton terbelalak kaget. Waduh, ini anak berani banget. Ini anak mau jadi perkedel ya, diinjak sama kaki gajah begitu. Dia berani, dia langsung tiduran. Nah, tiba-tiba pemimpin atraksi berkata, mari kita saksikan. Anak kecil ini akan meraih hadiah karena dia yang berani begitu. Lalu gajah pertama keluar. Semua penonton sudah deg-degan. Begitu gajah pertama keluar dan melewati anak itu, semua penonton diam ketakutan. Ketika pertama keluar gajah sudah berlalu, anak itu meloncat dan gak kenapa-napa kan. Dia tiduran lagi, gajah kedua dan seterusnya. Sampai yang terakhir mbahnya gajah paling besar. Semua penonton tidak duduk tapi berdiri. Mereka pikir, wah ini anak pasti keinjek. Tapi ternyata saudara, begitu penonton berdiri, terpukau melihat anak kecil itu dengan beraninya. Dia mainkan tangan dan kakinya. Ketika langkah kaki gajah itu melewatinya, dia tidak berteriak. Dia malah tertawa. Semua penonton tercekam ketakutan. Dan begitu langkah kaki terakhir dari gajah yang besar ini sudah melewati anak itu bangkit. Dan dia bersorak-sorak, saya menang, saya dapat hadiah. Penonton serempak bertepik sorak. Hebat itu anak, enggak jadi perkedel diinjak sama mbahnya gajah. Dan anak itu bukan saja bersorak-sorak, tapi anak itu lari. Dia pegang belalai gajah yang paling besar itu. Lalu belalai gajah itu melempar dia ke punggungnya. Dan dia duduk di atas punggungnya bersama dengan pawangnya. Dan dia memenangkan hadiah itu. Nah, selesai atraksi, anak ini turun dan ditanya oleh pemimpin sirkus, kenapa kamu berani? Kok kamu gak takut? Aku gak takut. Kenapa kamu gak takut? Kan tuh kaki gajah kan besar-besar, kamu kok gak takut? Gak takut. Karena papaku adalah pawangnya. Dan aku tahu papaku tidak akan mencelakakan aku. Ketika kaki-kaki gajah itu akan melangkahi aku, papaku akan mengatur langkah kaki itu. Dan dia tidak akan mencelakai aku karena aku anaknya. Saudara, dari ilustrasi ini kita menyadari Bapa kita tidak pernah merancangkan yang buruk. Kalau terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, Dia Bapa yang sangat baik. Dia akan jadikan semua kebaikan buat kita. Percayalah,
Dia pemegang kendali dalam hidup kita. Amin. Jadi belajar untuk terus bersabar, bertahan dalam kesulitan mungkin ya karena situasi ini. Yang terakhir saudara, bagaimana kita tetap bisa bersabar dan bertahan. Kita melihat sehingga tangan Allah yang luar biasa itu nyata dan campur tangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Korintus katakan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan takut. Apapun yang kita hadapi, percayalah kita sanggup. Percayalah kita mampu. Karena firman Tuhan katakan bahwa segala kesulitan, segala kesusahan, pencobaan yang kita alami itu biasa, bukan luar biasa. Tetapi kuasa Allah itu luar biasa. Dan Allah tahu sebatas mana kemampuan kita dalam menghadapi, menanggung segala situasi atau keadaan yang sulit dalam kehidupan kita. Dia tahu, dia maha tahu. Dan dia tidak akan biarkan pencobaan atau masalah itu melampaui kekuatan kita. Allah memantau hidup kita. Ketika dia tahu kita tidak mampu lagi, dia akan berikan jalan keluar yang terbaik. Percayalah, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Setiap kesulitan pasti ada solusi yang Tuhan berikan dan yang terbaik bagi kita. Ketika kita mau berserah kepada Dia, kita mau bergantung kepada Dia, maka Dia akan turun tangan. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita dan yang terbaik Dia jadikan dalam kehidupan kita. Kiranya kita terus berharap dan bersandar kepada Dia. Kadang sesuatu yang kita alami gak enak itu sangat menyesakan. Namun ketika kita tahu firman-Nya bahwa semua ada jalan keluar yang terbaik. Satu hari mungkin di antara saudara gak ada yang tahu pergumulan kami. Kadang-kadang ya orang tidak tahu pergumulan sesama ya kalau tidak diberitahu. Dan saya berharap kalau saudara punya pergumulan, punya persoalan, lebih baik konseling. Sharing dengan orang yang saudara bisa percaya daripada ngomong ke sana kemari yang akhirnya melebar nggak baik ya. Dan kebanyakan kan orang menanggapinya negatif, nggak tahu yang sebenarnya gitu. Jadi saya berharap bagi semua jemaat, alangkah bijaknya kalau ada sesuatu yang menjadi kesulitan dalam hidup saudara, sharing. Bisa dengan koordinator, bisa dengan gembala ya, supaya kita bisa berbagi beban. Percayalah saudara. Pasti ada pertolongan dan jalan keluar. Beberapa waktu lalu, bulan lalu saudara, 2 anak saya kena DB. Barengan itu DB, itu nyamuk bisa janjian, kenanya barengan satu rumah. Dan kita nggak tahu kenanya di mana begitu saudara ya. Dan dua-duanya waktu diperiksa demam ke IGD pertama dengan saya antar berempat. Lalu dokter katakan karena baru 2 hari panasnya jadi belum bisa diprediksi DB atau tipes. Disuruh pulang. Nanti hari keempat kalau masih panas dia bilang baru cek DB-nya. Nah ternyata hari keempat masih panas. Berdua nih anak saya. Lalu malam udah ke rumah sakit lebih baik dicek begitu. Lalu anak saya yang nomor 3 bilang mama gak usah ikut lah karena saya kan udah tua ya. Padahal masih muda. Rawan katanya di rumah sakit, jadi saya aja. Jadi lagi pula masuk IGD gak boleh ditemani oleh 2 orang, 1 orang aja. Jadi kalau 2 orang tunggunya di luar begitu. Ketat sekali. Jadi saya pikir ya udah kita udah bilang nanti berdua aja ya dirawatnya. 1 kamar berdua, Dede sama Cici begitu. Iya. Ternyata waktu di sana rumah sakit sekarang selalu ada rapid test. CNN di rapid test reaktif saudara, positif. Saya nggak tahu waktu itu. Dan itu rumah sakit begitu tahu langsung dipisah dengan cicinya, langsung diisolasi.
Dan malam itu juga saya dapat kabar dari anak saya. Dia bilang, Mama, ternyata Shannon di rapid test dan reaktif katanya. Langsung diisolasi, kita gak boleh ketemu. Aduh, saya hancur hati loh saudara. Apalagi Pak Samuel, aduh langsung diam. Dan saat itu kita berseru kepada Tuhan. Kita tahu pertolongan datang dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong. Karena anak saya gak ada gejala apa-apa. Cuma panas aja. Dan itu memang gejala DB. Tidak pernah batuk, tidak pernah pilek, gak ada apa-apa begitu. Dan yang paling menyakitkan adalah langsung diisolasi saudara. Saya gak bisa ketemu. Pak Samuel juga gak bisa ketemu. Saudara, esokannya saya minta dokter cepat swab. Karena kan kalau rapid test kan cuma memantau ada virus. DB kan termasuk virus. Saya minta dokter cepat swab. Karena yang menentukan swab kan. COVID atau tidaknya itu swab. Terus saya minta paling cepat. Lalu di swab. Dan bersyukur saudara, swab negatif. Lalu tim COVID katakan swab lagi yang kedua. Saya minta cepat lagi. Saya berpikir anak saya gak pernah masuk rumah sakit. Yang bungsu ini sekali yang masuk diisolasi loh saudara. Gak bisa ketemu. Pak Samuel tuh pikirannya bilang, Tuhan, kok saya gak bisa ketemu anak saya. Video call, dia nangis. Kalau kita video call dia nangis, jadi kita WA-an aja. Dia juga sedih. Saat itu kita bergumul dan itulah pergumulan kami sebagai hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya tahu pertolonganku datang dari Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kesulitan saat ini, pergumulan saat ini melampaui kekuatan kami. Dan saya bersyukur saudara, swab kedua negatif juga. Lalu dokter katakan, Bu, ternyata itu cuma virus DB. Terus saya bilang, saya minta anak saya cepat pulang. Dan hari ke-6 setelah trombositnya naik, anak saya diperbolehkan pulang. Dan saya bersyukur sekali. Dan saya tahu, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya tahu siapa pertolongan saya. Dan saya tahu apapun beban dalam hidup saya tidak akan pernah melampaui kekuatan saya. Selalu Tuhan campur tangan. Selalu Dia berikan jalan keluar yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini saudara mengalami beban, kesulitan, percayalah. Dia memantau hidupmu. Dia memegang kendali dalam hidupmu. Dan Dia tahu waktu yang tepat untuk menolongmu. Jangan engkau putus asa. Jangan engkau menyerah. Terus semangat. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan lampaui segala situasi yang sulit. Dan kita akan jadi pemenang. Banyak cara Tuhan menolong kita. Kadang-kadang kita pun dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Yang mungkin kita enggak kenal. Kita percayakan hidup kita dan berserah, bergantung kepada Dia. Dia Bapa yang baik. Selalu jadikan semua kebaikan buat kita. Ada kalanya saudara, orang lain dijadikan alat untuk menolong kita. Kita pun dijadikan alat untuk menolong orang lain. Ada satu kesaksian belum lama terjadi. Sebagai terakhir ya. Minggu lalu kalau tidak salah. Pak Sam lihat berita. Lalu kenapa dia tertarik, ada satu cerita. Dia bilang, saya berdoa dan saya mengalami kesulitan. Lalu Pak Sam lihat ada nomor HP, dia langsung kirim WA. Namamu siapa? Gini begitu ya. Singkat cerita, dia bilang, saya ini Pak, nama saya ini. Saya tahu ini pasti orang Kristen. Dia ditanya, kamu gereja di mana? Di GBI mana? Di Tarut, di Danau Toba. Di Medan lah begitu, saya lupa. Lalu dia cerita, kami bukannya tidak makan Pak. Dia cerita kami bersaudara begini-begini, mertua meninggal dan akhirnya saya harus ke Medan tinggal bersama dengan ipar di rumah mertua.
Dan saya bekerja sebagai narik motor, seperti motor becak begitu ya kalau di Medan. Tapi saat ini rusak dan saya tidak bisa cari uang. Sedangkan kebutuhan makan tiap hari harus, dan saya tidak punya beras. Saya makan Pak, tidak sampai kelaparan. Ada Indomie tiap hari, kita makan Indomie 4 bungkus ber-7 karena saya anaknya 2. Jadi ada ipar-ipar. Begitu, dia nggak minta loh saudara. Lalu saat itu Pak Samuel bilang sama saya, tolong dong transfer, saya minta nomor rekeningnya. Saya transfer 500.000 karena kan takutnya bohong ya. Kalau bohong 500.000 hilang udah nggak apa-apa lah gitu. Dan kalau misalkan benar kan sangat membantu dan kita bisa akan terus membantu. Lalu dikasih 500.000. Saudara, dia langsung WA begini. Bapak, terima kasih banyak ya, kok banyak amat kasih saya uang 500.000. Semalam saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya minta 50.000 aja agar besok saya bisa beli beras untuk makan bersama istri dan anak-anak serta adik ipar. Saya cuma minta 50.000. Hari ini Bapak kirim saya 500.000, banyak sekali. Dia bilang terima kasih Pak. Lalu kita katakan beli beras dan perbaiki motor supaya kamu bisa kembali bekerja. Tadi dia kirim kabar, dia sudah perbaiki motornya dan dia bisa bekerja lagi. Puji Tuhan saudara. Saya tahu Tuhan itu terlalu baik. Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi saluran berkat. Di masa yang sulit ini juga, Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menjadi berkat bagi kita. Jadi saudara, Tuhan yang ajaib itu tetap ada bersama dengan kita sampai sekarang. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, janjinya tidak pernah berubah. Itu sebabnya setia, bersabar, dan bertahan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saat ini hatimu penat dengan beban yang berat. Kalau rasanya hidupmu lelah karena kesulitan yang silih berganti menekan hidupmu. Hari ini percayalah, tangan pertolongannya ada atasmu. Dia akan menolongmu, melakukan dengan caranya yang ajaib. Taruh tanganmu di dadamu dan berdoa kepadanya. Dia ada bersamamu saat ini. Dia tidak pernah jauh darimu. Dia sangat mengerti dan memahami apa yang engkau alami saat ini. Dia mengerti berapa banyaknya derai air matamu. Dan dia memahami betapa penatnya hidupmu. Dan dia sanggup menolongmu saat ini. Bapa di surga, saat ini kau melihat tangan anak-anakmu yang diletakkan di dada. Mereka meminta pertolonganmu Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Allah yang tidak pernah berubah. Saat ini engkau menolong anak-anakmu. Di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah hiburkan. Yang mengalami jalan buntu. Tuhan kau berikan jalan keluar yang terbaik. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Caramu tidak pernah kami bisa selami. Namun kami percaya kuasamu tetap sempurna sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati ibu-ibu, memberkati semua saudara yang saat ini mendengar firman. Sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allah akan memberkati hidupmu. Sudah dikasih Tuhan. Terimalah berkatnya. Terimalah penyertaannya. Terimalah damai sejahteranya. Allah memberkati hidupmu. Allah memberkati keluargamu. Allah memberkati setiap rencanamu ke depan. Percayalah, Allah terlibat di dalamnya dan menjadikan semua kebaikan dalam hidupmu. Dan dia memberkati hidupmu. Terimalah sekarang damai sejahteranya, cinta kasih Yesus yang tidak pernah berubah. Penyertaan Roh Kudus selalu ada bersamamu
yang akan memberikan kamu kekuatan untuk melangkah di hari-hari esokmu. Walaupun itu hari yang penuh dengan kesulitan, namun engkau akan tetap menjadi orang yang menang bersama dengan pimpinan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yang kau lihat